Ini ada pegas, ini juga pegas. Ini akan membantu mengembalikan posisi pisau yang atas. Ini terdapat sebuah puli yang panjul atau puli yang tidak simetris. Halo dan apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di meja saya ada dua buah alat pemotong rambut atau hair clipper. Ya, memotong rambut adalah hal rutin yang sering kita lakukan, terutama untuk yang memperhatikan penampilan. Bisa 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau mungkin 2 bulan sekali, tergantung keperluannya. Kalau saya, karena rambut saya modelnya gundul seperti ini saya potong sebulan sekali. Jadi rutin sebulan sekali saya potong sendiri seperti ini. Nah, bisa berhemat berkali-kali. Tapi kita sering potong rambut, apakah kita tahu bagaimana cara kerja dari alat pemotong rambut itu atau hair clipper itu? Karena yang kita tahu saat kita memotong rambut, yang kita rasakan adalah hanya sebuah getaran dan suara dengungan, misalnya seperti ini, bergetar dan berdengung. Tapi cara kerjanya bagaimana, kita akan bicarakan sama-sama. Sebetulnya cara kerja dari alat potong rambut itu semuanya hampir sama, yaitu 2 buah pisau, 1 buah pisau statis dan 1 buah lagi pisau dinamis, itu berhadapan-hadapan dan bekerja secara bersamaan. Hasilnya pisau itu bisa memotong rambut yang ukurannya kecil. Hasilnya seperti apa tergantung dari ketajaman pisaunya. Hair clipper sendiri cara kerjanya dan sumber tenaganya itu dibedakan dari 2 macam. Jadi satu menggunakan baterai, itu sifatnya bisa di-charge ulang, dan satu lagi menggunakan langsung dari aliran listrik 220. Dan sekarang ini di pasaran banyak dijual alat potong rambut atau hair clipper itu dengan harga yang sangat murah, bervariasi, tergantung kualitasnya juga sih. Seperti ini model T9 ini atau ini harganya murah, bisa digunakan. Soal ketajaman itu tergantung dari pisaunya sendiri dan juga tergantung dari kecepatan gerak pisaunya juga. Untuk cara kerjanya, alat potong rambut atau hair clipper ini ada 2 macam cara kerjanya. Yang pertama itu menggunakan motor atau dinamo, itu contohnya seperti ini atau seperti ini. Ini menggunakan motor atau dinamo, dan biasanya model yang seperti ini dipakai untuk yang menggunakan sumber daya dari baterai. Baterainya bisa menggunakan baterai seperti ini. Kalau yang ini menggunakan baterai dengan size A2 tapi baterai charge. Satu lagi dengan model menggunakan penggeraknya itu menggunakan bersifat magnetis, jadi menggunakan spool dan dialiri tegangan 220 langsung 220 volt, sehingga menimbulkan magnet untuk menimbulkan gerakan ke kiri dan ke kanan. Prinsip kerjanya itu hampir sama seperti pada aerator pada akuarium untuk membangkitkan gelembung-gelembung udara itu. Jadi itu bergetar karena sifat induksi magnet. Tapi untuk alat potong rambut yang menggunakan langsung listrik 220 volt, ada juga yang menggunakan motor atau dinamo. Kita akan pelajari cara kerja dari alat potong rambut yang model ini, model T9 ini. Ini menggunakan baterai ini 18650 dengan chargernya seperti ini. Untuk tempat baterai ada switch di belakangnya. Kemudian di sini ada 2 buah mata pisau atas dan bawah.
ada pegas, kemudian ada juga puli. Puli ini yang akan menggerakkan setelah mendapat putaran dari motor atau dinamo. Kita lihat saja, kita buka. Dinamo terhubung ke puli. Puli yang digunakan ini adalah, kalau saya menyebutnya, puli panjul, atau ini puli tidak simetris. Coba kita bongkar dan tengok satu persatu bagian-bagiannya. Dinamo, dan ini bagian pisau. Kita lihat dulu dinamonya. Di sini dinamo pada asnya atau ujung putaran ini terdapat sebuah puli yang panjul atau puli yang tidak simetris. Kalau kita putar ini, inilah nanti yang akan membuat gerakan ke kiri dan ke kanan. Kenapa bisa? Karena ini akan menggerakkan pisau ini. Puli jatuh di sebelah sini, ketika berputar akan menggerakkan pisau ke kiri dan ke kanan seperti ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan di sebelah sini ini ada pegas, ini juga pegas. Ini akan membantu mengembalikan posisi pisau yang atas pada posisi tengah, jadi membantu pergerakan pisau. Kita lihat pisaunya seperti apa. Ini dia pisaunya. Ini pisau bagian bawah, pisau yang statis, dan ini pisau yang bagian atas, pisau yang dinamis. Keduanya bekerja bersama-sama seperti ini, bergerak kiri dan kanan. Hanya seperti itu saja prosesnya. Pisaunya berbentuk semacam sisir yang lembut kedua-duanya. Untuk yang model ini pun sama juga cara kerjanya. Prinsipnya ini juga menggunakan motor. Ini ada minyak. Gunanya untuk apa? Tentunya untuk melumasi. Nah, bagian mana yang perlu dilumasi? Tentunya adalah bagian ini, pertemuan antara puli dengan pisau ini, karena ini bahannya dari plastik. Ketika bergetar terus ini akan panas. Nah, di sini ini kita berikan minyak pelumas juga pada kedua pisau. Ini bergeser seperti ini juga perlu kita lumasi. Untuk alat potong rambut atau hair clipper yang menggunakan sumber daya langsung terhubung ke listrik 220 volt, untuk yang menggunakan model dinamo atau motor seperti ini, itu prinsipnya sama seperti yang ini tadi. Sedangkan untuk yang menggunakan model magnetik atau induksi dari kumparan menjadi magnet, itu yang digunakan adalah spool seperti ini, dan susunan di dalamnya itu seperti ini. Prinsipnya spool ini akan menginduksikan telas-telas besi ini menjadi magnet dengan frekuensi 50 Hz, tentunya frekuensi tegangan listrik 220 volt. Nah, magnet yang terbentuk itu akan menggerakkan pisau, yang dimana pada pisau itu ada mekanisme, ada magnet statisnya juga, ada pegasnya juga, sehingga terjadi gaya tolak menolak yang menimbulkan sebuah getaran ke kiri dan ke kanan. Persis, sama persis seperti yang ada pada mesin aerator pada akuarium, untuk membangkitkan gelembung-gelembung udara itu pada akuarium. Semuanya prinsipnya sama. Jadi prinsip dari yang model baterai atau yang tegangan listrik langsung itu prinsipnya sama,
menggerakkan pisau ke kiri dan ke kanan untuk memotong rambut. Ya, ini tadi kita belajar singkat tentang alat potong rambut atau hair clipper. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya.